Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Bli Gedeka di channel Salam Sehat Selalu. Doa saya teman-teman semakin sehat, semakin semangat ya. Ingat, asam lambung bukan penyakit berbahaya, tapi hanya sakit biasa. Hanya karena kita terlalu cemas, terlalu memikirkannya sehingga sensasinya rasa luar biasa. Nah, teman-teman, hari ini menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, khususnya tentang bagaimana mengatasi lendir pada hidung dan tenggorokan. Langsung saja teman-teman, pada kita yang mengalami asam lambung memang ini merupakan salah satu efek ya. Dan hal ini disebabkan karena kondisi tubuh kita kan menurun ya. Setelah kita mengalami asam lambung, kita kurang mendapat asupan makanan yang baik ya. Kurang mendapat vitamin, karena beberapa vitamin tentu rentan dengan lambung kita. Ya, misalnya kita susah untuk konsumsi jeruk, ya tidak bisa konsumsi makanan-makanan yang agak asam. Padahal di situ banyak terkandung vitamin C misalnya. Mungkin yang pedas ya, cabai itu kan tinggi vitamin C-nya. Tapi karena kita alami asam lambung, otomatis makanan-makanan seperti itu yang mengandung banyak vitamin C ya kita kurangi ya. Bahkan ada yang tidak sama sekali berani untuk makan makanan seperti itu. Sehingga akhirnya ya kita mengalami penurunan ya mungkin vitalitas tubuh ya. Sehingga gampang diganggu oleh tentu ada bakteri, virus, dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian kadang-kadang di hidung kita terasa ada lendir ataupun di tenggorokan kita. Nah, hari ini saya akan bagi dua bagian. Yang pertama, bagaimana mengatasinya, dan kedua, bagaimana mencegahnya. Cara saya mengatasi selama ini ya, khususnya dulu ketika asam lambung saya parah sekali, dan itu sangat sering, hampir setiap hari saya mengalami teman-teman. Agar bisa mengeluarkan lendir-lendir itu, saya biasanya minum air hangat ya, minum air hangat, dan intinya banyak minum teman-teman ya, banyak minum. Kemudian selain banyak minum dan minum air hangat, saya biasanya mandi pakai air hangat juga teman-teman, supaya badan hangat ya. Jadi intinya badan kita harus hangat ya. Kalau dingin biasanya kadang-kadang terasa tersumbat ya. Jadi saya mandi dengan air hangat, dan setelah itu biasanya saya gosok dengan minyak telon atau minyak kayu putih teman-teman, supaya rasanya hangat ya. Jadi itu sangat membantu ya untuk mengatasi maupun juga untuk bisa mengeluarkan lendir-lendir dari hidung kita. Jadi minum banyak air putih. Dan kadang-kadang ya, kalau saat ada lendir, minum air hangat pelan-pelan ya, pelan-pelan saja. Dan juga mandi dengan air hangat, lalu gosok dengan minyak-minyak yang hangat. Ya, itu yang langkah saya biasanya untuk mengatasinya. Ada juga yang menyarankan untuk terapi uap, jadi air panas, kemudian dicampur sedikit minyak kayu putih, lalu dihirup ya, itu juga bisa membantu teman-teman untuk mengeluarkan lendir-lendir dari hidung ataupun dari tenggorokan kita. Nah, yang kedua, bagaimana mencegahnya teman-teman ya. Jadi ini yang cukup penting ya untuk kita lakukan ya. Pertama tentu kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Kita harus memang tidak sembarangan makan ya, tetapi kita bisa menemukan makanan-makanan yang bisa membantu ya. Misalnya kalau kita tidak bisa mendapatkan vitamin C dari jeruk atau dari cabai, kita bisa mendapatkannya dari buah pepaya atau buah-buahan lain yang manis teman-teman ya. Walaupun mungkin kadarnya tidak setinggi di jeruk ya, tetapi itu setidaknya kita mendapatkan asupan vitamin C ya. Biasanya ini bisa kita dapatkan pada buah-buahan ya, pada buah-buahan. Saya biasanya suka konsumsi pepaya, anggur yang manis ya, anggur-anggur merah atau anggur yang pokoknya yang manis, jangan yang asam. Yang kedua,
mangga teman-teman, ya buah mangga yang matang itu bisa. Ya itu cukup membantu kita untuk mendapatkan vitamin C. Nah, teman-teman, banyak memang yang di antara kita yang berpantang untuk tidak makanan-makanan yang pedas, ya. Saya juga awalnya demikian, tetapi setelah berjalannya waktu, ya, saya coba makan sedikit-sedikit yang ada cabenya, ya. Saya pikir tidak terlalu masalah, asal jangan berlebihan, ya. Sebenarnya segala sesuatu yang berlebihan itulah yang menjadi masalah. Tapi kalau kita makan sedikit, tentu ya tidak akan jadi masalah. Teman-teman bisa coba sedikit, ya. Karena di situ juga ada kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Ya, jadi selain itu juga teman-teman perlu konsumsi sayur dan makanan-makanan lain yang sehat, ya teman-teman. Nah, perlu juga sesekali teman-teman buat sop, ya apalagi ketika mengalami sensasi seperti itu. Ya ini juga bisa membantu bikin sop teman-teman, ya sop ayam, ya bisa ditambah wortel, kentang dan sebagainya, ya seperti sop pada umumnya lah. Nah itu dikonsumsi pada saat masih hangat, itu sangat membantu kita untuk menaikkan daya tahan tubuh, ya karena dengan minum air hangat tubuh kita lebih fit, ya organ-organ tubuh kita itu, sel-sel dalam tubuh kita tuh bekerja lebih baik, ya. Jadi itu yang pertama, makan makanan yang bergizi, ya. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting, agar tubuh kita selalu fit, tentu harus sering bergerak, teman-teman. Ya, kita yang asam lambung seringkali bermasalah dengan hal ini. Kita lebih suka mager, ya, karena rasanya enak sekali kalau diam, merenung, ya menikmati nasib. Nampaknya enak sekali begitu, tapi itu tidak baik. Ya, saya sudah sharing di beberapa video. Bagaimana kita bisa cepat sembuh adalah salah satunya jangan mager. Nah, untuk mengatasi lendir pada hidung dan tenggorokan juga ini penting, teman-teman. Kalau kita mager, ya otomatis badan kita vitalitasnya menurun, ya. Nah, karena itu kita harus mulai bergerak, mulai olahraga. Ya, sejak rutin bergerak dan olahraga beraktivitas, ya itu sudah tidak pernah lagi muncul seperti itu, ya. Saya tidak pernah lagi mengalami, kecuali memang mungkin sedang mengalami flu, ya. Tapi sejak rutin beraktivitas, ya badan terasa lebih fit, lebih sehat, itu tidak pernah saya alami lagi. Dulu sangat sering saya mengalami seperti itu, ya. Nah, jadi perlu olahraga, ya pagi bangun sambil berjemur, olahraga ringan, ya kalau bisa jalan agak jauh sedikit, ya mungkin seperti yang saya ceritakan di video-video lain, step by step, ya yang ringan dulu baru semakin jauh. Dan juga perlu olahraga, stretching, ya teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisinya, ya kalau masih rasanya lemes sekali, ya lakukan yang ringan-ringan. Tetapi kalau sudah mulai fit, sudah mulai baik, ya tambah lagi porsinya sehingga tubuh kita semakin fit. Kalau tubuh fit, penyakit tentu lewat semua, ya. Penyakit juga pasti akan menyingkir lah gitu dari tubuh kita. Karena itu kita harus jaga vitalitas tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi. Yang kedua, dengan berolahraga. Ya, dan yang ketiga tentu kembali seperti di awal saya katakan tadi, kita harus banyak minum air putih, teman-teman. Ini penting, ya. Bagi kita penderita asam lambung, minum air putih itu penting, tapi caranya jangan langsung minum seperti orang kehausan. Itu kadang-kadang membuat kita seperti tersedak, ya, dan tidak nyaman jadinya. Minum tuh pelan-pelan seperti orang minum kopi, tapi sering, teman-teman. Minum seruput pelan-pelan, nikmati, rasakan, apalagi minum air hangat, ya. Jangan langsung diminum seperti orang sedang kehausan, pelan-pelan saja. Nah, itu sangat membantu kita bukan hanya sembuh atau menghindari lendir-lendir dalam hidung dan tenggorokan, tapi juga membantu kita untuk bisa lekas sembuh dari asam lambung. Nah, ini yang saya bagikan hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Doa saya, teman-teman cepat sembuh, ya. Ingat, asam lambung bukan penyakit berbahaya. Saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman semuanya pasti bisa sembuh.
Semangat teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sehat selalu bagi kita semua.